percaya Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup setiap kami. Sekalipun situasi keadaan di luar mungkin mencekam, menakutkan, tetapi kami percaya Tuhanlah sumber perlindungan kami. Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan yang merubah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga hari ini kami bisa beribadah. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang menolong setiap kami. Kami percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Soal itu kami juga mempercayai kuasa-Mu juga tidak pernah berubah. Dulu Tuhan bekerja dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Hari ini pun kami tetap percaya keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami mau mempercayai kebenaran firman Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara dimanapun saudara berada. Kita mengalami situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan sebelumnya. Ada berita-berita yang menakutkan, tapi di sisi lain ada berita-berita yang bisa membuat kita mempunyai harapan, kesempatan yang lebih baik, sekalipun situasinya mungkin tidak mengenakan. Nah, kita mesti belajar bahwa ada satu sisi yang hal yang buruk, tapi ada satu sisi hal yang baik. Nah, saya coba membawa saudara kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Sebagai contoh saudara, waktu saya membaca berita di media sosial ataupun di literatur internet yang aplikasi internet yang saya punyai, di tahun 2021 ini penduduk Indonesia yang menjadi miskin bertambah kurang lebih 1 juta orang. Menurut BPS, data statistik yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, dari data yang dimiliki oleh LPS, Lembaga Penjamin Bank, justru orang yang meningkat kekayaannya amat sangat bertambah, jumlahnya banyak. Orang yang memiliki rata-rata tabungan 5 miliar, itu bertambah 14,76%. Dan orang yang memiliki tabungan 2 sampai dengan 5 miliar bertambah 7,98%. Artinya kalau ditambahkan dalam masa pandemi ini yang meningkat kekayaannya sebanyak 20% dibandingkan dengan orang yang jatuh miskin. Dari mereka 26 juta naik 1 juta menjadi 27 juta. Berarti kurang lebih 10% orang Indonesia memiliki kekurangan atau kebutuhan yang amat sangat. Nah, kalau kita baca lagi berapa banyak orang yang menderita atau terpapar COVID Corona ini, jumlahnya banyak. Tapi juga berapa banyak pula yang mendapatkan kesembuhan. Belum lagi mereka yang tidak tercatat bagaimana mereka isoman atau mereka mengisolasi diri mereka sendiri di rumah yang tidak tercatat, berapa banyaknya mereka mendapatkan kesembuhan. Nah saudara, mana yang kita pilih? Mana yang kita fokuskan? Hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik? Nah sebab itu saudara, ketika kita fokus pada hal yang salah, maka membuat kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan dan lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Membuat kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, lalu membuat kita menjadi putus asa dan menjadi orang yang pesimis. Nah, kita sebetulnya tidak boleh menyerah dengan keadaan kita, situasi atau masalah apapun yang terlihat sulit buat kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai dengan pada zaman akhir. Saya akan bacakan buat saudara, ada 2 ayat yang saya suka. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran.
dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri yang menyertai kita. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji memberikan penolong yang lain yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Nah saudara kasih Tuhan, nah sebab itu kita belajar hari ini untuk bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita bisa semakin percaya, bisa berharap mendapatkan hal yang indah datangnya daripada Tuhan. Nah kita akan belajar kisah daripada Daud, bagaimana dia harus pergi dari bangsa Israel karena dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri yaitu Raja Saul. Sehingga Daud ini bersembunyi di negeri orang Filistin. Nah ketika Daud tinggal di Filistin, Daud tetap pergi perang, mengalahkan beberapa bangsa atau beberapa penduduk kota begitu supaya Daud ini bisa mendapatkan keamanan sekalipun berada di tengah-tengah bangsa Filistin, di mana bangsa Filistin tidak mengerti bahwa Daud sendiri mengalahkan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya menjadi musuh daripada bangsa Israel. Nah, saya tidak akan membahas tentang peperangan Daud mengalahkan musuh-musuh kota-kota bangsa-bangsa ketika dia tinggal di Filistin, tetapi saya akan bahas bagaimana ketika Daud ini baru kembali perang, dia kembali ke tempatnya, Daud tinggal di Siklak, ternyata istri-istri, anak-anak, hewan ternak, bahkan kotanya dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Nah kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah Daud ini bukan saja kehilangan istri dan anak-anaknya dan hewan ternaknya, tetapi keadaan Daud juga terjepit. Karena orang-orang yang bersama-sama dengan Daud, itu semua menyalahkan Daud, lalu hendak melempari Daud dengan batu. Nah, untungnya Daud melakukan satu hal yang sederhana. Hal yang simple, sederhana. Dan kita juga bisa melakukan sama seperti Daud, sehingga apa yang Daud dapatkan, apa yang Daud peroleh, kita juga bisa mendapatkannya. Apa yang dilakukan oleh Daud, hal yang sederhana itu, yaitu kita sudah baca tadi, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Daud ini mampu menghadapi berbagai macam kesukaran, kesulitan, baik yang ditimbulkan oleh musuh-musuhnya, ataupun juga karena kesalahan Daud sendiri. Kita mengerti musuh Daud adalah Raja Saul, berusaha membunuhnya, padahal dia adalah menantunya sendiri. Nah ketika kita baca kisah Daud dan Batsheba, bagaimana Daud mengambil istri orang lalu membunuh suaminya, ada hukuman akibat yang harus Daud dapatkan, peroleh, yaitu anaknya Absalom memberontak, sehingga Daud harus keluar dari istananya sendiri, dikhianati oleh anak kandungnya. Tapi toh itu tidak membuat Daud menjadi orang yang putus asa, bukan jadi Daud orang yang membuat Daud menjadi orang yang menyerah, tetapi Daud tetap mempercayai Tuhan. Nah saudara, lihat bahwa karena menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, membuat Daud bisa mengatasi segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kita juga harus bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata bagaimana bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan masa-masa yang seperti ini, musim-musim yang sangat sukar, ditambah lagi musuh kita yang tidak kelihatan yaitu virus corona, membuat kita itu mudah takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Apakah Alkitab tidak memiliki jawaban untuk bisa mengatasi virus yang terjadi atau pandemi yang terjadi di
di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Nah saudara, kalau saudara teliti Alkitab, di dalam kitab Mazmur pun pasal 91 sudah disebutkan bahwa penyakit sampar dan menular itu juga sudah ada dalam perjanjian lama. Apa yang terjadi dalam dunia ini bukanlah hal yang baru. Semua yang terjadi dalam dunia ini sudah pernah terjadi, kita hanya mengulang saja. Dan karena kita mengulang saja atau kita mengalami pada zaman seperti ini, kita berpikir apakah tidak ada jawaban di dalam Alkitab. Justru Alkitab inilah menjadi kunci jawaban buat setiap kita di dalam menghadapi setiap keadaan, situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Virus seperti yang kita alami hari ini, sekian ribu tahun yang lalu sudah pernah terjadi. Jadi jangan kecilkan hati saudara, percayalah Tuhan mengetahuinya dan Tuhan memegang kendali. Oleh karena itu kita juga harus sama seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan melakukan apa yang kita percayai. Daud melakukan apa yang dia percayai. Apa yang Daud lakukan? Ayat ke-7 dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel 30 ayat ke-7, ini yang Daud lakukan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah baju efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Apa yang Daud lakukan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Dia memakai baju efod. Daud meminta kepada Imam Abiatar untuk dibawakan baju efod. Nah, baju efod itu digunakan oleh para imam ketika mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Dan tidak boleh sembarangan orang memakai baju efod karena hal ini melambangkan kekudusan daripada Tuhan. Saudara, baju efod itu adalah bagian dari pakaian kudus yang dikenakan oleh imam. Nah, sebab itu kita juga harus menggunakan baju efod. Bukan pada saat-saat tertentu saja, tapi dalam seluruh kehidupan kita setiap hari, agar kita tidak salah dalam pemikiran atau dalam keputusan yang kita buat. Nanti saya jelaskan hubungannya apa memakai baju efod dengan kehidupan kita sekarang ini. Nah begini saudara, baju atau pakaian itu menggambarkan status, label atau kekuasaan yang kita punyai. Nah, kalau kita ini mengendarai mobil, mengendarai kendaraan lah, motor atau mobil, lalu dihentikan oleh seseorang, dan kita tidak mau berhenti, tentu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau saya lagi setir, tiba-tiba polisi menghentikan kendaraan saya, dan saya teruskan gitu ya. Tentu saya akan kena tilang, kena denda dan segala macam. Apa yang membuat polisi berhak menghentikan saya? Karena dia menggunakan seragam polisi. Baju, pakaian itu label, lambang status, lambang kekuasaan. Nah, sebab itu saudara, ketika kita menggunakan pakaian tertentu, maka hal itu melambangkan pribadi kita atau diri kita seperti apa. Nah, karena kita mengerti tentang baju efod tadi, pakaian yang digunakan oleh para imam ketika berdoa kepada Tuhan, kita harus menggunakan pakaian atau baju efod itu dalam hidup kita sehari-hari. Maksudnya itu apa? Melambangkan diri kita itu adalah seorang imam yang layak untuk mendekat atau berhubungan kepada Tuhan. Kita adalah imam-imam yang dilayakkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita adalah para imam yang dikuduskan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Lihat 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi intinya begini saudara. Karena kita adalah imam-imamnya Tuhan, maka kita berhak berdoa dan meminta hal apapun kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita menguatkan kepercayaannya, tapi seringkali kita tidak menggunakan baju efod, pakaian efod. Kita merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa. Padahal Tuhan bisa berkata, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Tuhan. Berarti kan Tuhan sendiri yang menjagai, memelihara hidup setiap kita, melindungi setiap kita. Jadi waktu kita menggunakan pakaian efod, ini seperti perumpamaan saja, tetapi harus ada dalam pemikiran kita bahwa kita adalah orang-orang yang layak dan berhak untuk berdoa, meminta apapun kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada sebagian besar dari antara kita yang merasa diri kita kecil, tidak layak, tidak mampu, tidak bisa, tetapi itu tidak menggagalkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan kita juga diberikan Tuhan kemampuan untuk mengatasi segala keadaan yang sulit. Karena kita adalah imamat yang rajani dan umat kepunyaan Tuhan. Mari sadari, saudara adalah imam-imamnya Tuhan. Orang, umat, bangsa yang dipunyai, dimiliki oleh Tuhan. Nah kita lanjutkan, kitab 1 Samuel pasal 30 tadi. Kita lihat bagaimana caranya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang dia percayai. Tadi kita baca Daud menggunakan pakaian efod. Yang kedua, Daud berbuat baik. Dari hal apa dia berbuat baik? Lihat di ayat ke-9 sampai dengan 10 di 1 Samuel tadi pasal yang ke-30. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Setelah Daud memakai baju efod, dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya, akankah aku kejar para gerombolan orang-orang Amalek? Tuhan berkata, kejar. Maka Daud pergi mengejarnya. Nah perhatikan begini. Daud pergi mengejar dengan 600 orang yang hendak melempari dirinya dengan batu. Kalau ada orang yang mau menghajar saudara, memukul saudara, lalu seraja pergi bersama-sama untuk berperang, saudara kan takut dihianatilah, kita pasti akan takut dia malah menjebak kita, menyerahkan kita ke musuhnya. Tapi Daud tidak berpikir, tidak berasumsi yang buruk terhadap 600 orang ini. Bahkan ada 200 orang yang capek. Mereka mau tinggal, dibiarin Daud tinggal. Nah, ketika mereka pergi perang, 400 orang mereka menang. 200 orang yang tidak ikut pergi perang mendapat bagian yang sama dengan orang yang pergi perang. Saudara lihat kan? Perbuatan baik itu menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain, apalagi terhadap orang yang melukai kita, yang mengkhianati diri kita. Tapi saudara mesti percaya begini, berbuat baik pada awalnya sepertinya tidak membawa perubahan apapun dalam kehidupan kita. Tapi saudara percaya, di akhir perbuatan baik saudara, semua yang saudara lakukan itu akan kembali kepada saudara. Lihat ayat ke-11 sekarang.
Lihat ayat 11 dari 1 Samuel pasal 30 tadi. Kemudian mereka, ini orang-orangnya Daud, menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari, 3 malam. Orang-orangnya Daud ketemu satu orang budak Mesir yang kepunyaan orang Amalek. Lalu dikasih makan, dikasih minum, setelah itu dibawa kepada Daud. Lalu Daud bertanya, budak kepunyaan siapa engkau? Aku adalah budak orang Amalek, aku ditinggal oleh tuanku karena aku sakit. Kamu bisa kasih tahu kita enggak? Orang-orang Amalek posisinya di mana? Budak itu ngomong begini, aku janji kasih tahu tapi kamu berjanji tidak menyerahkan aku kepada tuanku. Karena kalau tidak mereka pasti akan bunuh aku. Nah Daud berjanji melindungi budak Mesir itu. Karena budak Mesir ini membocorkan, memberitahu lokasi-lokasi musuhnya, Daud bisa tahu mereka berada di mana. Nah andai kata Daud tidak mengajak orang-orang tadi 600 orang, sisa cuma 400 pergi bersama-sama dengan dia. Belum tentu Daud bisa ketemu dengan seorang Mesir ini. Perbuatan baik kita itu pasti akan kembali kepada setiap kita. Kalau kita berpikir situasi seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Pasti ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Saudara mungkin tidak punya banyak uang. Saudara bisa berdoa untuk orang yang saudara kenal yang sakit. Kalau saudara mungkin selain berdoa, sapalah di handphone saudara, tanya kabarnya, dengar ceritanya, dengar keluh kesahnya, lakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu menunjukkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan ini yang penting, perbuatan baik itu akan kembali kepada setiap kita masing-masing. Nah sebab itu saudara, Daud ini adalah orang yang hebat menurut saya. Sekalipun dia orang yang penuh kelemahan, Alkitab memberikan informasi atau keterangan atau catatan yang tidak ditutup-tutupi. Bagaimana Daud lemah, dia gagal dalam keluarganya, tetapi Daud justru mengalami hal-hal yang baik datangnya daripada Tuhan. Waktu dia tidak menjauh daripada Tuhan. Lalu berikutnya, setelah Daud mengetahui lokasi musuhnya, dia melihatnya apa yang Daud lakukan. Ini yang berikutnya, menunjukkan apa yang Daud lakukan, apa yang Daud perbuat, sehingga kepercayaan kepada Tuhan bertambah. Lihat di ayat ke-17 saudara, 1 Samuel pasal 30 ayat ke-17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Nah saudara kasih Tuhan, Daud ini tahu ketika musuhnya berada di mana, pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, Daud berperang mengalahkan mereka. Daud ini di tengah-tengah yang situasi yang mungkin mencekam karena istri anak-anaknya ditawan, dia tetap melakukan bagiannya, dia tetap berusaha dan dia kerja atau dia perang dari pagi sampai dengan matahari terbenam. Sehingga Daud bisa mendapatkan kemenangan. Dia nggak tunda-tunda karena takut, karena khawatir dari pagi-pagi buta. Musuhnya belum siap. Musuhnya nggak ngerti bakal diserang. Tapi dari pagi-pagi buta, Daud menyerang mereka sampai dengan matahari terbenam. Ya saudara kasih Tuhan, Daud bukan hanya memperoleh apa yang menjadi bagian miliknya. Tapi Daud mendapatkan jarahan, harta benda, ternak yang dimiliki oleh orang-orang Amalek
ketika mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Sebab orang-orang Amalek ini perang dan mengalahkan banyak musuh dari tanah Filistin dan dari tanah Yehuda. Jumlahnya sangat banyak. Sampai Daud ketika dia kembali ke Siklag, dia kirimkan sebagian kepada para tua-tua di Israel. Saking terlalu banyaknya. Nah, waktu saudara menguatkan hati kepercayaan saudara kepada Tuhan, sama seperti Daud dan saudara berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya apa yang menjadi bagian saudara itu kembali, apa yang mungkin hilang kembali, tetapi justru saudara mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara miliki sebelumnya. Saudara belajar melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang mungkin hari ini kita tidak bisa banyak beraktivitas di luar, tetapi dari hal yang kecil-kecil yang sederhana ini membuat kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang besar. Saya berkata, saya tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa keluar, tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu. Apa yang saudara bisa, itulah yang harusnya saudara kerjakan. Tetap berusaha dan bekerja keras, saudara. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Kecil mungkin. Ada orang yang kena PHK, terus nggak bisa kerja macam-macam, hanya bisa jualan sambal taruh dalam botol yang kecil. Dalam kisah itu saya baca dari botol yang kecil dijual ke beberapa temannya, lalu laku, dia coba masukkan ke beberapa supermarket, ditolak karena tidak punya izin kesehatannya. Dan lalu dibuatlah izin kesehatan, dia dapatkan izin kesehatan bisa masuk ke beberapa supermarket. Orang jual sambal sampai bisa ekspor, saudara. Hanya jual sambal bisa ekspor, omsetnya miliar dalam waktu per bulan. Banyak cita-cita yang saya bisa kasihkan kepada saudara, tetapi saya nggak mau saudara kehilangan fokus bahwa lihat apa yang saudara bisa lakukan itu. Yang sederhana, yang kecil, tapi lakukan itu. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Percayalah saudara, kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan jika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan percaya bahwa keadaan kita akan sama seperti Daud. Kita bukan hanya bisa melewati, tapi keadaan kita akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Agar bukan hanya kita melewati keadaan ini, tapi justru melalui keadaan yang sulit, kita mendapatkan kesempatan untuk perubahan hidup yang jauh lebih baik lagi. Lakukan bagian saudara. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara. Dan saya percaya Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang besar itu, sudah ada bersama-sama dengan saudara. Saudara akan mengalami hal-hal yang indah, yang tidak pernah saudara bayangkan, tidak pernah saudara pikirkan. Hal yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
fokus bukan pada hal yang tidak saudara bisa, tapi fokuslah apa yang pada hal saudara bisa. Saudara bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ada satu kata yang muncul di pemikiran saya. Tiba-tiba saya ingat kata-kata antusias. Dalam bahasa Yunani itu tertulis entheos. En itu dalam, theos itu Tuhan. Antusias kita bisa dapatkan, optimisme kita bisa dapatkan, kekuatan kita bisa dapatkan waktu kita berada di dalam Tuhan. Sebab itu jangan menyerah dengan keadaan saudara, jangan menyerah dengan situasi saudara, dengan penyakit saudara, dengan keuangan saudara, dengan situasi apapun. Mari tetap di dalam Tuhan, karena Tuhan satu-satunya jawaban kita, satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satu yang bisa merubah kehidupan kita. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan, waktu mereka mengandalkan Tuhan, pengharapan mereka tidak pernah akan dikecewakan. Karena Tuhan itu setia dan adil. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami untuk menolong setiap kami, untuk merubah kehidupan kami. Supaya kami menjadi saksi ya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan masih berkuasa, Tuhan masih bekerja sampai dengan hari ini. Kami tahu keadaan sulit, tapi kami percaya bukan saja kami bisa melewatinya, tapi melalui keadaan yang sulit seperti ini, kehidupan kami justru berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Kami mendapatkan kesempatan demi kesempatan, kami mendapatkan mujizat demi mujizat, kami mendapatkan pertolongan daripada pertolongan. Dan keluarga kami, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan melihat dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat yang hidup, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukan surya ku harap.
terang bagi kita adalah waktu Tuhan memegang tangan setiap kita. Bukan hanya waktu kita hidup dalam dunia, tapi waktu kita dipanggil Tuhan nanti. Tuhan menjanjikan keselamatan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tuhan menjamin buat saudara dan saya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan takut, percaya Tuhan yang baik itu akan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah. Anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu selalu ada buat setiap kami yang mau berdoa buat umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami percaya kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Ketika mereka sedang menghadapi kesulitan keuangan, percaya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, tangan-Mu yang ajaib selalu menyertai umat-Mu, menjaga, melindungi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah rumah tangga saudara, suami istri anak-anak saudara. Diberkatilah sekolah dan saudara, usaha pekerjaan bisnis bahkan sekolah anak-anak saudara. Tuhan buatnya berhasil. Langkah-langkahmu disertai oleh Tuhan. Bahkan keluar masukmu pun diberkati oleh Tuhan. Jalanmu naik bukan turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus tentang kali kedua. Di dalam nama Yesus, seperti saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.